dosa juga. Kamu tadi keluarkan pisau dari sini, aku lihat. Ayo, jangan bilang lagi. Itu bukan dari aku. Aku disuruh sama orang. Siapa? Allah Ta'ala ya. Siapa? Allah Ta'ala itu orang. Allah itu Tuhan yang harus bilang orang tadi. Kok bilang orang kan? Iya. Kalau orang itu yang sekalian sembah, Iya, tadi katanya disuruh orang. Siapa? yang nyuruh bawa pisau. Iya. Tadi katanya Enggak, ada orang. orang yang ngasih. Siapa? Ada kamu kenal orangnya? Laki-laki loh. Siapa? Gimana? Iya, laki-laki tadi. Dia pakai kopi ya. Terus Iya. kenapa disuruh apa kamu? Katanya disuruh bawa pisau, Buat apa? disuruh bawa ke sini. Buat Disuruh apa? buktiin Heeh. bahwa saya kan kesini benar-benar saya mau maaf, saya sudah mengganggu agama dan beribadahkan. Kenal orangnya, kenal. Tadi itu orangnya pakai masker gitu. Jumpa di mana tadi? Di situ itu. Di mana? Iya, saya itu tadinya mau ke situ, mau ke kakak. Bapak lihat KTP. Rumah kakak? Saya nggak punya KTP, saya umur baru 18 tahun. 18 sudah punya KTP. Belum, soalnya saya orang Madura. Iya, saya berangkat nggak dibolehin, nggak bisa katanya kalau 18 tahun. Madura langsung ke sini. Iya. Kok tahu alamatnya sini, siapa yang ngasih tahu? Orang. Katanya disuruh masuk ke sini. Disuruh ketemu bawa pisau. Itu katanya gini. Itu Bunda Marianya itu punya anak. Bunda Kamu itu Marianya. ngomong nanti di luar. Bunda Mariana itu bawa anak kan? Bener kan? Oleh pertanyaan nggak mau jawab aku tambah. Bawa anak. Itu ada suami. Kirim aku yo. Kita jawab dulu aja. Oke. Iya, ada suaminya kan? Ayo kita juga. Dosa juga. Kamu tadi keluarkan pisau dari sini, aku lihat. Ayo. Disuruh ketemu bawa pisau. Itu katanya gini. Itu Bunda Marianya itu punya anak. Enggak, kalau mau itu ngomong nanti di luar ya. Bunda Mariana Ya. itu bawa anak kan? Bener kan? Bawa anak. Oleh pertanyaan Enggak, kita bicara di luar ya, bukan di sini, bukan di sini. Itu Ayo kita jawab di luar, ayo. suaminya kan? Kita jawab di luar. Oke. Mbak Delima kan nggak mau pemaksaan toh. Ayo kita ke sana. Ada suaminya. Ada suaminya. Tidak akan dijawab kalau masih di sini ya. ke sini lah. Tidak akan dijawab selama di sini. Ayo kita keluar. Enggak, saya udah makan tadi. Kalau menurut kalian kata-kata saya itu salah. Nggak mau jawab kalau nggak mau di luar. Ya, tidak akan dijawab kalau masih di sini tidak akan Ini dijawab. bukan ruang konsultasi. Itu nggak mau dengerin, nggak Kalau mau menghormati ya kok. udah saya Ya, Nah, ya itu diambil Ya. dibawa Ya. dulu. Bawa dulu. Izinnya. Botol minumnya. kok sampai mau bawa polisi loh. Lah kamu kenapa? Soalnya tadi bawa pisau kenapa? Tujuannya apa? Itu disuruh sama orang. Ya, itu enggak boleh kan? Enggak boleh kan? Tujuannya apa? Katanya kalau nggak mau katanya saya akan digituin, ditusuk gitu katanya. Lah kamu kan di sana ada orang, kamu bisa teriak. Iya. Kamu bisa Di lapor situ itu juga. kan katanya- Kamu naik sepeda motor lari. Itu di gang loh yang bilang di gang sepi gitu. Kamu naik motor kan, kamu bisa lari. Kamu kalau punya Tuhanmu, Allahmu, kamu harus percaya sama Allahmu. Kalau ada orang sesat ngajarin kamu bisiin itu nggak benar. Iya, Allah kan tadi. Iya, lu kamu loh, kan katanya Iya kan, gitu. bener kan Allah? Nggak boleh nyakitin orang loh, bawa pisau kayak gitu. Enggak, Ayo. katanya Allah kan tadi kan. Mau keluar, ayo keluar. Ayo, sambil jalan keluar. Ayo. Tadi saya Ayo. tadi katanya itu Allah Mau diteruskan di luar, ayo. Oke. Nggak jadi jawab, like masuk nggak keluar. Ayo. Kita jawab di luar ya. Kita jawab di luar ya. Iya. Ya. Saya takut di Airnya. Bawa air minum deh. Nggak, ini kan usahakan penyakit kamu. saya nggak mondok. Di rumah. Keluar dulu. Enggak, saya sekolah. Lah kok nggak sekolah? Ayo, Sekolah. kita keluar. Ayo. Sudah.
Gak nanya sama madrasah mana. Ya wis tak nanya madrasah mana. Iya, aku lagi di sini kan tuh. Makanya dari Sumenep. Ya di sini. Sekolahnya itu Di mana? kalian kenal tah yang namanya Syifa? Ya dulu, halo. Kita keluar dulu ya. Enggak boleh keluar, Pak. Jangan dicolok. Aja di sini. Tutup ya, tutup. Kita di luar aja. Di sana, di sana. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman, itulah 3 video cuplikan yang baru saja kita simak. Cuplikan video tadi. Bagaimana seorang wanita berjilbab masuk ke dalam gereja Katolik. Dan orang ini membawa pisau. Ya, tentunya adalah untuk mencelakai orang-orang Kristen yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita melihat, karena memang orang ini berpakaian yaitu jilbab, ya tentunya orang ini adalah beragama Islam. Nah, teman-teman, bagaimana tadi ketika ditanya, siapa yang menyuruh? Dia berkata, Tuhanku yang menyuruhku, katanya. Dan di samping itu juga dia mengatakan bahwa ada juga tadi ada orang di luar sana katanya memakai masker. Itu juga salah satu juga yang menyuruh dia, kata dari seorang wanita berjilbab tadi. Nah, teman-teman, bahkan ketika dia ditanya tadi, dia malah berdebat dengan mengatakan bahwa tanya Maria itu punya suami dan Yesus ini kan anak daripada Maria. Kenapa itu disembah? Katanya. Yang disembah itu bukan manusia, tetapi yang disembah itu adalah Tuhan, katanya. Nah, kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh seorang wanita berjilbab ini, dia adalah orang yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia itu polos, dia itu lugu. Sehingga ada oknum-oknum yang jahat mempermainkan dia, bahkan mencuci otaknya untuk membenci kekristenan. Nah, teman-teman, bagaimana kita melihat tadi, dia selalu berdebat ketika ditanya, dia berdebat. Dia selalu menyerang tentang kekristenan, ya teman-teman. Nah, wanita ini tidak tahu sebenarnya siapa itu Yesus. Dia berpikir, karena memang dia sudah dicuci otaknya, dia berpikir Yesus itu adalah manusia. Sehingga dia juga berpikir bodoh kali orang Kristen menyembah manusia. Dia tidak tahu. Padahal jelas dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan dikatakan juga di ayat selanjutnya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi jelas Yesus itu datang ke dunia. Dunia ini adalah milik kepunyaannya. Jadi dia itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Nah, kenapa dia datang ke dunia? Alkitab katakan karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah kematian kekal. Makanya Allah harus jadi manusia. Karena kalau kita sebagai manusia yang akan menjadi korban tidak bisa. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi yang suci, yang kudus hanya Allah itu sendiri. Dia harus menjadi manusia. Nah, itu yang harus kita mengerti. Tapi kita maklum kepada wanita berjilbab ini, kasihan justru dia. Nah, saya yakin semua agama mengajarkan apa yang baik. Tetapi kelebihan kita adalah sebagai pengikut-pengikut Kristus, selain daripada mengajarkan kebaikan, mengajarkan juga kebenaran, mengajarkan juga hidup yang kekal, dan mengajarkan juga kepastian keselamatan yang ada di dalam Yesus. Di mana Yesus berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup yang kekal. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Dan jelas juga dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus. Hanya oleh Yesus kita dapat diselamatkan. Yesus bukan hanya mengajarkan kebaikan, tapi juga mengajarkan kebenaran, mengajarkan hidup yang kekal, mengajarkan juga kepastian keselamatan yang ada di dalam Yesus. Teman-teman, kiranya video ini boleh memberkati kita dan memberikan pelajaran penting bagi kita. Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.